Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Perahu terbalik di Asmat, seorang penumpang hilang. Berdiri di lahan warga, puluhan lapak pedagang dibongkar ekskavator. Keluarga dan orang tua korban pembunuhan wanita di Sorong bakar lilin dan berdoa di depan Lantamal 14. Muara Kali Potong Yamas di distrik Sawairma, Kabupaten Asmat, menelan korban jiwa. Sebuah perahu bermesin 40 PK yang membawa 2 orang terbalik pada hari Kamis, 16 Januari lalu. Perahu terbalik karena dihantam gelombang tinggi. Kedua penumpang perahu berangkat dari Asmat menuju Nduga. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Mimika mengirim anggota untuk mencari kedua korban. Salah seorang penumpang bernama Helen Heluka berhasil diselamatkan tim SAR, sementara 1 orang lainnya bernama Amos Ibar hingga minggu kemarin belum ditemukan. 1 buah speedboat 40 PK tenggelam diterjang ombak. 1 korban atas nama Ibu Helena ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi ke Polsek Sawairma. Dan 1 orang korban lagi atas nama Pak Iqbar belum ditemukan, sementara dalam proses pencarian. Terkait laporan Bapak Kasat, kami menerjunkan 1 tim gabungan yang terdiri dari 3 personil Basarnas, 2 personil Polair, dan 1 personil Angkatan Laut. Sampai saat ini tim di lapangan belum mendapatkan hasil. Tim SAR Pos Asmat masih terus mencari Amos. Tim SAR mengimbau warga atau nelayan yang menemukan korban segera melapor ke kepolisian atau pos SAR terdekat. Dari Asmat, Papua Selatan, Igobat Momolin melaporkan. Anggota Polsek Heram menghentikan rencana pengumpulan anak muda yang akan berlangsung di Komplek Padang Bulan, Kota Jayapura. Acara bernama Goyang Party itu dihentikan aparat karena tidak memiliki izin. Panitia yang sedang bersiap di lokasi terpaksa harus menghentikan aktivitas pemasangan alat musik. Kapolsek Heram AKP Bernardus Yunus mengatakan pembubaran acara dikarenakan panitia tidak memiliki izin dan diduga dalam acara ini akan banyak anak di bawah umur. Ada kegiatan party night yang sudah disiapkan sedemikian rupa dengan sound system maupun lampu-lampu maupun karcis yang sebagai tiket masuk. Anggota kami ke sana memberikan himbauan agar kegiatan party night tidak ada lagi di wilayah hukum Polsek Heram dan di wilayah Kota Jayapura lebih pada umumnya. Itu sudah perintah pimpinan karena dengan adanya kegiatan party night tersebut, banyak sekali terjadi tindak pidana. Mulai dari motor hilang, mulai dari penganiayaan, pengerusakan, dan sebagainya. Banyak hal buruk yang terjadi. Polisi mengimbau warga yang akan menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak wajib melapor ke polisi, sehingga tidak terjadi tindakan kriminal. Polisi juga meminta anak muda tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum seperti mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan lapak pedagang yang berada di sepanjang jalan Pantai Hol Tekam, Kota Jayapura, Papua, pada hari Sabtu dibongkar oleh pemilik hak ulayat tanah. Pembongkaran menggunakan alat berat ekskavator. Tidak ada perlawanan dari pedagang karena pemilik tanah sudah berkali-kali memperingatkan pedagang agar tidak berjualan di sepanjang jalan Pantai Hol Tekam. Karena eksekusi tersebut kami sudah kooperatif dari pihak ahli waris berdasarkan putusan tindak pidana kasasi di Mahkamah Agung dan sudah intra mengikat tahun 2024
berdasarkan itu terkait tindak pidana penyerbukan barang. Dan ahli waris sendiri sudah beberapa kali memberikan ultimatum secara tertulis maupun lisan untuk segera tindakan. Pihak-pihak atau lapak-lapak yang ada di sini sudah sebagian sudah membayar dengan oknum yang mengatasnamakan pemilik lahan. Maka dari itu kami dari ahli waris, saya selaku kuasa hukum menegaskan bahwa itu hal yang memang bukan urusan kami, karena berkaitan dengan dana tersebut itu diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Kabak Ops Polresta Jayapura AKP Enis Romoni mengatakan meski pembongkaran berlangsung aman, pihaknya tetap menyiagakan 50 polisi. Sekitar 20 personil untuk mengamankan jalannya tersebut ini. Tendang ini belum ada ini ya, tendang belum ada Untuk sementara berjalan tidak ada gangguan oleh siapapun, karena sudah dari ahli waris sudah menyampaikan kepada para lapak. Polisi mengimbau pedagang yang ingin berjualan agar menghubungi pemilik tanah sehingga tidak ada lagi pembongkaran lapak. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Nyawanya diambil secara sengaja oleh salah satu anggota. Puluhan keluarga korban pembunuhan Kesya Lestaluhu pada hari Sabtu mendatangi kantor Pomal Lantamal 14 Sorong yang berada di Jalan Yosudarso. Saling hapus air mata tentang Kesya. Kedatangan orang tua dan keluarga besar korban sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap pelaku yang telah membunuh anaknya. Masa yang datang juga melakukan doa bersama dan pemasangan lilin sebagai bentuk rasa duka mereka. Aminah, ibu korban, meminta pelaku dihukum berat karena anaknya meninggal dengan sejumlah luka tusukan tajam. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan, jangan ada keterbukaan, istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana, foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan, karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus ya, saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Kesya Lestaluhu dibunuh anggota klasi 1A yang bertugas di Lantamal 14 Sorong. Pembunuhan karena pelaku marah, korban menolak berhubungan intim. Pelaku telah diringkus Pomal Lantamal 14 Sorong dan ditahan. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.